Nggak buram ya. Buram kayaknya ya. Oke, buram nggak ibu-ibu? Bapak-bapak mungkin ada yang nonton. Nggak buram ya? Oke, saya kenalin dulu ya, Dokter Nesa atau Dokter Yohanesa Wulandari, MDis, SPGK Konsultan, adalah seorang dokter di klinik. Beliau menamatkan pendidikan spesialis di klinik di FKUI dan saat ini sedang dalam program doktor juga di FKUI. Beliau aktif sebagai staf pengajar di Departemen Ilmu Gizi FKUI dan juga di Rumah Sakit Saint Carolus. Oke, Dokter Nesa, kita langsung mulai aja ya sambil menunggu moms atau ada juga dads yang bergabung. Ini pertanyaan begitu melihat judul ya, langsung deh kepikir. Jadi sebenarnya ibu menyusui boleh diet, Dok? Kalau lagi menyusui, mungkin balik dulu ke istilah diet dulu ya, Dokter Dini ya. Diet itu kalau misalnya kita konotasikan biasanya menurunkan berat badan ya, program menurunkan berat badan. Tapi sebenarnya diet itu nama lainnya pola makan, Dokter Dini. Jadi yang mau kita bahas saat ini sebenarnya lebih ke pola makan apa sih yang tepat nih saat menyusui. Terutama pas ASI eksklusif ya Dokter Dini gitu. Terus kalau mau menjawab pertanyaan Dokter Dini, boleh nggak sih kalau misalnya dibilang pola makan ya boleh-boleh aja ya pola makan yang sehat gitu seimbang. Tapi kalau misalnya diet konotasinya buat menurunkan berat badan sih memang tidak direkomendasikan kalau untuk menyusui karena penting banget tuh kita kan untuk memproduksi kualitas ASI ya yang baik supaya pertumbuhan bayinya tetap baik ya. Gitu Dokter Dini. Jadi ya moms, bukan diet menurunkan berat badan, tapi diet itu adalah pola makan betul gitu. Nah ini di IG Story, Dok, pertanyaannya masuk dari IG Story dan juga pertanyaan saya pribadi gitu ya. Sebenarnya berapa banyak sih yang makan? Karena pengalaman saya sebagai ibu menyusui, kalau lagi menyusui itu kayak lapar terus tuh, Dok. Apa makannya buat 2 orang? Jadi berapa banyak nih ya? Iya, untuk istilah itu ya makan untuk 2 porsi atau misalnya 2 orang itu sebaiknya tuh harus dikesampingkan ya. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya kita menyusui gitu ya, memang kita butuh tambahan asupan memang karena untuk ASI itu kan mesti ngeluarin output energi ya. Artinya itu sekitar 15-25% dari kebutuhan kita sehari-hari kalori itu buat ASI, buat produksi ASI. Tes-tes Dokter Dini atau saya ya, koneksinya yang kurang bagus. Aku dengar Dokter Nesa. Ibu-ibu dengar nggak, Bu? Dokter Dini hilang soalnya dok. Baik, dilanjutin aja ya. Jadi memang kita harus Jelas? menambah, ya sudah. Oke. Harus menambah asupan tuh kalau misalnya kita bicara ASI eksklusif dulu ya. Di 6 bulan pertama itu memang harus nambahin sekitar 350 kalori. Di 6 bulan kedua nyusuin harus nambahin 400 kalori. Jadi total-total ya sehari ya kalau misalnya kita hitunglah kebutuhan sehari ibu itu 1.800 ya. Mungkin sekitar minimal 2.000 kalori lah sehari. Makanya kenapa rasanya emang lapar karena memang itu kan suatu sinyal tubuh kita bilang kalau kita memang butuh tambahan asupan gitu. Nah kalau bicara soal banyak, kalau ngomongin kalori mungkin nggak kebayang ya Dokter Dini seberapa banyak sih yang mesti saya makan gitu. Kalau misalnya kira-kira minimal 2.000 kalori itu ya sekali makan misalnya makan siang gitu itu lauk hewannya bisa aja itu sekitar dua, dua misalnya 2 potong ayam, masih mesti tambah nabati ya, entah itu tahu atau tempe atau kacang-kacangan rebus gitu ya, itu juga sekitar 2 porsi, belum lagi nanti entah itu sumber hidrat arangnya ya, karbohidrat misalnya nasi atau kentang itu bisa sekitar 2 porsi nih kalau kita ngomongin soal di makan siang ya, satu menu utama ya. Plus juga masih ada nanti sayurnya tuh makan. Nanti di jam snack atau di jam selingan
ada buah juga, yang buah juga ada takaran itu mungkin sekitar 1 atau 2 potong gitu. Nanti masih ada tambahan produk susu. Nah, kira-kira memang cukup banyak ya kalau kita bandingkan sama dulu pas sebelum misalnya belum hamil gitu. Pastinya beda jauh karena bedanya kan sekitar 300 sampai 400 kalori itu sekitar satu menu utama lah gitu. Jadi double, ada yang double tuh porsi lauknya. Kira-kira seperti itu sih Dokter Dini. Oh, jadi porsi lauknya ya dok ya yang sebaiknya ditambah ya. Iya, jadi eh, karbohidratnya juga nambah, tapi memang lebih penting lagi adalah lauknya. Lauk dari hewan, lauk dari nabati, seratnya juga ada. Jadi prinsipnya sih seimbang sih, Dokter Dini. Oke, nah itu kan kayaknya udah banyak ya dok ya. Kalau misalnya masih lapar gimana tuh dok? Boleh nggak? Ya, Gimana? jadi memang kan setiap ibu-ibu menyusui itu memang kebutuhannya beda-beda nih Dokter Dini. Jadi kalau tadi saya bilang 2000 itu kan memang hanya patokan ya hitunglah populasi sehat lah Indonesia gitu ya. Tapi kan sebenarnya idealnya tuh ngitungnya adalah memang per berat badannya sekarang berapa, tinggi badannya sekarang berapa gitu. Jadi bisa saja yang saya sebutin tadi memang cocoknya misalnya buat yang berat badannya misalnya 60 entah 70-an kilo misalnya atau 60-an kilo gitu. Tapi kalau misalnya yang beratnya lebih berat lagi, memang mungkin butuhnya asupannya lebih besar dari itu gitu. Jadi memang idealnya memang konsultasi kepada yang lebih kompeten sih. Maksudnya butuhnya memang sehari itu berapa sih gitu. Kalau misalnya lapar tuh memang ada, itu adalah sinyal kalau misalnya memang asupannya kurang gitu. Nah, yang bisa kita lakukan apa gitu? Memang nggak sembarang bisa kita konsumsi sih Dokter Dini. Maksudnya kita butuh kalori banyak, tapi bukan artinya kita bisa sembarangan makan itu sih Dokter Dini. Jadi kita nggak mau kan, memang kita mau produksi ASI, tapi kan ASI yang berkualitas dan juga tidak membahayakan kesehatan si ibu yang menyusui ya. Bukan berarti kita bisa apa ya contohnya misalnya kita lapar makannya misalnya yang lemak yang tidak jenuh gitu. Jadi memang yang baik itu contoh sih salah satu contohnya Dokter Dini. Nah, jadi ya moms ya, alpukat ternyata bukan cuma buat MPASI, bisa juga buat ibunya ya. Jadi kalau mau beli alpukat mentega agak banyakkan dikit gitu supaya punya snack. Nah, oke dok. Tadi ngomong-ngomong soal jenuh lemak tidak jenuh ya. Kan kita pengen dong di ASI itu proporsi hin milknya agak lebih banyak. Kadang-kadang juga mungkin suka lihat ya di Instagram itu ada yang sampai lemak asinya bisa katanya jadi puding dan segala macam gitu. Nah, sebenarnya dok, kalau untuk meningkatkan hin milk atau tadi ada juga tuh moms yang nanya gimana supaya asinya berkualitas. Nah, dalam hal ini misalnya kita pengen nambahin hin milk gitu dok, apakah bisa kita makan yang kayak sumber lemaknya itu tinggi, contohnya nih food kan enak tuh, terus kan berlemak. Nah, itu bisa nggak sih dok sebenarnya dok? Iya, itu mungkin jalan ninja kali ya Dokter Dini. Tapi sebenarnya gini, kalau misalnya ASI kan tadi Dokter Dini udah sampaikan ya, jadi ada sumber kita bisa bilang lemaknya salah satunya lah ya yang paling berperan ya. Nah, kalau misalnya dari literatur sumber lemak dari ASI itu sebenarnya ada banyak ya, tapi terutama adalah produksi dari payudara si ibu sendiri. Kemudian asupannya pastinya asupan makanan dari si ibu dan juga nggak lupa cadangan lemak badan ibu waktu sejak sebelum hamil maupun selama kehamilan gitu. Jadi yang perlu ditekankan adalah nggak cuma asupan waktu menyusui, tapi sebelum melahirkan pun itu juga itu cadangan lemak yang nanti bisa berfungsi buat menambah komponen hin milk dalam ASI. Itu untuk awal-awal kehidupan si bayi ya. Tapi nanti udah berikutnya tentunya nanti porsi dari asupan si ibu yang menyusui itu juga cukup besar. Artinya untuk menambah lemak itu memang kita harus banyak porsinya yang lemak tidak jenuh. Tadi contohnya memang alpukat bisa gitu. Kemudian atau misalnya sumber-sumber yang lain, entah itu dari almond boleh, atau misalnya dari oil, entah itu misalnya zaitun atau canola, misalnya dibuat untuk
bukan untuk memasak ya, tapi untuk tambahan tambahan entah itu dressing waktu kita makan sayur itu kita bisa ambil peroleh lemak bagusnya dari situ dok tanpa membahayakan kesehatan si ibu. Yang kita khawatirin apa sih dok kalau misalnya kita jalur ninja kita oh ya udah saya yang penting nambahin lemak tapi boleh apa aja. Contohnya misalnya fast food, dia kan proses food kemudian lemaknya memang tinggi tapi lemaknya banyaknya lemak jenuh ya dok karena kan banyak yang di deep fried gitu. Jadi nanti membahayakan kesehatan si ibunya, entah misalnya nanti menambah meningkatkan risiko entah kolesterolnya tinggi gitu. Seperti itu sih dok. Atau misalnya tuh justru tambahan lemak di dalam tubuhnya tuh yang lemak jeleknya, atau kita bilang apa ya lemak yang di organ tubuh gitu, yang nanti meningkatkan risiko eh, jauh ke belakang ya nanti udah selesai menyusui malah nanti resiko kesehatannya buat si ibu yang menyusui itu nggak baik tapi utamakanlah tadi sumber-sumber bahan lemak yang memang baik ya dok gitu jadi nggak sembarangan makan juga. Oke, jadi pengen boleh moms ya sekali tiap hari juga gitu. Dan Betul betul. IG live kita, IG live Primaku beberapa waktu yang lalu tentang persiapan ibu hamil. Nah, ternyata persiapan ibu hamil itu termasuk salah satunya adalah cadangan lemaknya tadi gitu. Nah, terus kalau misalnya yang bangsanya kan kalau ibu-ibu baru makan tuh biasanya semangat nih dok makan sayur ya, sayur bayam, sayur katuk gitu-gitu. Nah, itu Ya, gimana dok kalau dari uh, pandangan dokter? konteks buat menambah produksi kali ya dokter Dini ya, menambah Iya, produksi ASI ya. Oke, mungkin kita sebutnya istilahnya galak togok ya dok ya. Jadi sebenarnya memang sampai detik ini memang untuk rekomendasinya memang belum ada. Tapi kalau misalnya untuk menambah memang banyak banget penelitiannya ya, entah itu daun katuk atau daun bangun-bangun kali ya ada juga tuh ya. Atau misalnya bentuk yang lainnya yang sudah diproduksi. Sebenarnya relatif aman, boleh saja untuk membantu, tapi jangan pernah lupakan sebenarnya yang paling penting tuh tadi itu ya asupan yang memang sesuai kebutuhan kita kalorinya, kemudian porsinya juga, kemudian seimbang ya antara tadi lauknya karena kan itu juga sumber protein dan sumber lemak tadi. Kemudian cadangan lemak waktu lagi hamil, baik juga sebelum hamil. Jadi itu yang lebih penting gitu. Jadi kalau untuk tadi yang dokter sebutkan itu boleh saja buat membantu gitu untuk pendukung support boleh, tapi jangan pernah lupakan yang tadi kunci utamanya tadi. oke. Jangan lupa ya Bu ya, sampai makan sayur, jangan lupa makan protein hewaninya, didobel boleh kata dokter Nesa. Boleh, boleh. Karbohidratnya juga boleh dan jangan lupa yang membuat asinya banyak adalah kalau payudara secara konstan dikosong. Oke, oke dok. Pertanyaan berikutnya nih dok. Kan saat ini kami para dokter anak kan selalu endorse nih ASI eksklusif, ASI eksklusif. Nah, salah satu manfaat dari ASI eksklusif itu adalah buat nurunin berat badan ya dok ya. Iya, itu bukan mitos, Dokter Din, tapi memang benar fakta. Jadi Oh, kalau ASI eksklusif itu, kalau dari penelitian tuh bisa memang, karena kan memang benar mengeluarkan kalori ya, dok, membakar kalori lah istilahnya. Jadi bisa tuh menurunkan berat badan tuh mungkin sekitar setengah kilo dalam per minggu tuh bisa sampai segitu gitu. Jadi hitunglah misalnya per bulan bisa sampai 2 kilo ya dokter Dini gitu. Jadi memang memang betul gitu. Jadi memang harus kalau bisa si eksklusif gitu. Kalau memang tidak ada hambatan atau halangan. Karena dengan sendirinya pasti akan menurunkan berat badan si ibu gitu. Jadi nggak perlu lah program-program nurunin berat badan dokter Dinia sendirinya memang akan terbakar tuh kalorinya, cadangan lemaknya. oh gitu. Jadi bisa turun berapa kilo dok kira-kira? Lama Bisa, bisa. Oke. Nah, kalau misalnya eh, ibu-ibu menyusui gitu, tadi kan nggak dianjurkan itu, apalagi terutama 6 bulan pertama gitu, nggak dianjurkan Betul. untuk diet gitu. Maksudnya diet dalam arti menurunkan berat badan, minum pelangsing gitu, boleh nggak?
Itu sama aja dok. Jadi maksudnya program mengurangi berat badan itu kan entah ngurangin porsi makannya, kemudian minum-minum obat-obatan yang kita nggak tahu ya dok. Maksudnya kadang-kadang ada juga yang belinya dari e-commerce yang nggak jelas apa gitu ya. Pun misalnya ke dokter pasti juga nggak dikasih pasti kalau minum obat menurunkan berat badan. Karena kan prinsip utamanya jangan menurunkan berat badan memang dengan sengaja untuk estetika ibunya gitu. Jadi memang dengan alami memang pasti akan menurunkan berat badan. Jadi tidak dianjurkan, tidak disarankan lah dok untuk misalnya obat-obat pelangsing. Mm-mm. Oh, Efek baik. sampingnya juga banyak dok. Ya. Oh, karena dia keluar di ASI ya dok ya mungkin ya salah satunya ya. Ya, salah satunya iya. Kemudian ada juga obat pelangsing misalnya yang memang ada ya beredar pasaran misalnya dia menghambat penyerapan lemak. Padahal kan sebenarnya lemak itu kan kita butuhkan buat si bayi untuk produksi di ASI kan. Kalau misalnya mengkonsumsi itu kan tidak ada lemak dong artinya berarti di ASI-nya. Jadi sangat-sangat tidak dianjurkan, Dok. Oke, baik dok. Jelas sekali ya dokter Neta ya. Bu, kita membesar baiknya dulu lah. Baru nanti penampilan gitu setelah Betul. selesai ASI. Oke dok, nah berikutnya nih dok, di IG story banyak juga nih moms yang pada nanya, ada nggak sih dok do's and don'ts yang dimakan buat ibu menyusui, atau ada pantangan nggak sih buat ibu menyusui, harus nggak sih minum susu, nah itu gimana dok? Kalau do and don't-nya secara Terus, oke, balik lagi tadi ke lapar ya dok. Misalnya tadi udah makan nih sesuai yang dokternya sarankan tuh, udah porsinya segitu. Tapi terus kerasa lapar lagi. Nah, itu apakah lapar itu tanda bahwa makanan yang tadi kurang atau emang udah waktunya kita makan lagi? iya, kalau misalnya eh, idealnya kan memang makan itu eh, mungkin 2-3 jam tuh udah makan terlagi dok. Kalau yang tadi saya cerita, jadi misalnya sarapan pagi jam 7, terus jam 9 kan udah tadi makan snack ya, kemudian makan siang tuh jam 12, kemudian nanti atau jam 1, kemudian tadi ada selingan lagi sekitar jam 3 jam 4, kemudian sore sekitar jam 7 lah maksimal. Nah, harusnya sih nggak ada tempat buat lapar lagi dok, karena kan setiap 2 jam tuh perutnya atau lambungnya diisi gitu. Jadi harusnya sih tidak ya dok. Kalaupun ada ya nanti kita bisa salah satu memang ada sinyal kalau misalnya lapar sekali artinya memang mungkin kebutuhan kalorinya lebih besar gitu. Jadi itu memang harus dievaluasi lagi. Apakah Hmm, yang dimakan itu memang betul yang dianjurkan sesuai dengan kebutuhan atau mungkin kadang-kadang kan suka salah apa ya persepsi ya dok, misalnya oh yaudah nih kok kayaknya saya makannya udah cukup nih tapi cukup kata si ibu belum belum tentu kan betul kalau misalnya saya lihat misalnya yang ibu itu makan kan kebutuhan kalorinya bisa saja memang belum cukup sesuai dengan kebutuhan kalorinya gitu. Memang kalau mau ideal betul-betul memang harus konsul sih ke yang kompeten gitu. oke, baiklah dok. Nah, sekarang soal minum nih dok, soal air. Sebenarnya berapa sih yang menyusui? Karena kan kalau kita dokter anak nih kan bilangnya 2 sampai 3 liter ya Bu gitu. Nah, itu apakah memang cukup itu untuk memenuhi kebutuhan air dari ibu menyusui, dan apakah 2 sampai 3 itu harus air putih semua dok? Iya, memang kalau anjurannya secara general kayak gitu dok, jadi 2-3 liter. Tapi kita punya precise sih, kira-kira itu 3,8 liter lah. Itu Hmm. ada penelitiannya dok, 3,8 liter per hari. Dan memang nggak harus dari air putih kan, maksudnya kita kalau misalnya kayak tadi saya contohkan sop ayam, itu kan memang itu ada cairannya dok. Jadi itu bisa termasuk dari yang kita hitung dalam sehari itu gitu dok. Jadi bisa Hmm. dari makanan yang ada kuahnya misalnya gitu ya. Terus kemudian ada kan susu misalnya, kemudian tadi baru air gitu ya. Itu kita hitung semuanya dok, kebutuhan cairan si ibu per hari sekitar 3,8 liter. Kita bicara soal pentingnya lemak sama protein buat kualitas ASI ya, produksi ASI dan juga eh, pertumbuhan otak misalnya bayi. Tapi karbohidrat itu atau misalnya sumber tadi hidrat arang itu juga
perlu gitu ya, perlu banget gitu. Jadi nggak bisa tuh nanti kita arangnya nggak bisa seperti itu karena nanti pasti berpengaruh juga ke kualitas ASI-nya gitu. Dan sebenarnya kan bayi juga butuh kan si sumber yang hidrat arang itu ya, atau kita bisa bilang laktosanya gitu ya, atau glukosa itu kan juga penting untuk pertumbuhan otaknya bayi dan juga pertumbuhannya perkembangannya bayi. Jadi yang kita sarankan adalah lagi-lagi seimbang dok. Jadi kalau satu piring tuh ya harus ada nasi atau kentang atau yang lain lah ya, atau bihun sama ada lauknya, hewan sama ada nabati sama ada seratnya sayurnya gitu. Mm-mm. Jadi intinya adalah tetap balik lagi ke makan dengan lengkap, bervariasi ya dengan porsi yang disarankan, dan jangan lupa Ibu ASI itu diproduksi kalau payudaranya secara konsisten atau konstan dikosongkan. Jadi selain makan yang benar, makan yang bagus, Ibu juga harus rutin mengosongkan payudaranya supaya susunya banyak dan bagus gitu kualitasnya. Oke dok, karena waktu nih dok udah mau 1 jam ternyata kita ngobrol-ngobrol sama dokter Nesa. Aku boleh nggak minta closing statement dari dokter nih tentang diet saat menyusui gitu dok? Iya, mom and dad ya. Jadi mom and dad yang bisa kita peroleh ya, take home message-nya adalah eh, pola makan itu penting sekali saat menyusui. Jadi tidak direkomendasikan untuk melakukan program penurunan berat badan selama menyusui di 1 tahun pertama. Jadi cadangan waktu lagi hamil dan terutama saat menyusui itu cadangan asupannya itu sangat penting. Jadi hindarilah menurunkan berat badan bagaimanapun caranya waktu menyusui. Jadi kalau misalnya ASI eksklusifnya baik, kemudian lagi-lagi adalah kebutuhan tiap orang beda gitu. Tapi kita punya patokan harus menjadi variasi dan lengkap, kemudian seimbang, ada sumber hidrat arangnya, lauk, hewan, sayur-sayurannya. Itu dokter.